Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku seiman seakidah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kami bisa mengudara di 95 FM Radio SKN Al-Bayan dan juga hadir di Asmaul Husna TV. Dan alhamdulillah kita kembali bisa menyajikan program kajian kitab Usul Iman. Pagi hari ini kita kembali melanjutkan dan alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ke-20 yang insya Allah akan kami siarkan langsung dari studio Radio SKN Al-Bayan. Para pendengar, alhamdulillah Ustadz Faisal Mista MPDI Hafizahullah Ta'ala sudah siap untuk berbagi di pagi hari ini. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Sehat Kang Angga? Alhamdulillah. Nah, Masya Allah Ustadz, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Usul Iman. Ustadz, seingat anak kita sudah masuk ke pertemuan ke-20 ya. Di hari ini akan menyampaikan materi pembahasan apa Ustadz? Tentang ghulu ya, berlebih-lebihan terhadap orang soleh atau pada para nabi. Nah, Masya Allah. Para pendengar saudaraku seiman seakidah dan para pemirsa Asmaul Husna TV dimanapun Anda bisa menyimak kajian kita di pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Dan kita langsung saja simak materi pembahasan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar Radio SKN Al-Bayan dirahmati Allah, juga para pemirsa TV Asmaul Husna dimanapun antum berada. Mudah-mudahan kita pada hari ini senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang baik, dan juga diberikan amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita dilindungi dari segala kejahatan, keburukan makhluk, dari segala musibah, mara bahaya, dan dari segala penyakit, ya, baik penyakit badan atau penyakit fisik. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab Usulul Iman fi Dhail Kitabi was Sunnah yang dibuat oleh para ulama. Kita sudah masuk pada pembahasan Al-Matlabus Sabi', yaitu subbab yang ke-7, masih mabhas al-thalis, bab pembahasan yang ke-3, Himayatu Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Rasulullah SAW menjaga penjagaan tauhid. Ya. Kita masuk sekarang bagaimana Nabi Muhammad SAW ya, menjaga umatnya dari berbuat syirik. Di antara pintu kesyirikan yang bisa masuk kepada umat adalah sikap berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan atau yang disebut dengan ghulu. Ya. Taib, kita bacakan. Qala, berkata, qala al-masyayikh hafizahumullahu ta'ala, berkata para ulama fi kitabihim Usulul Iman fi Dhail Kitabi was Sunnah, al-matlabus sabi al-ghulu. Ya. Kalau yang memperhatikan di dalam di Facebook atau di TV Asmaul Husna, al-matlabus sabi yaitu pembahasan yang ke-7 tentang ghulu, ya. Yaitu tentang sikap berlebih-lebihan. Ya, al-ghulu artinya berlebih-lebihan. Ta'rifuhu, pengertiannya, al-ghulu fil lughah, qalu, mereka berkata, al-ghulu secara bahasa, huwa mujawazatul haddi, artinya melampaui batas, ya, melewati had, ya, berlebihan dalam batas. Maksudnya apa?
bi an yazida fi hamdi syai', yaitu seseorang berlebih-lebihan dalam memuji, melampaui batas dalam memuji. Au zammihi ala ma yastahiqu, atau melampaui batas dalam mencela. Jadi terlalu berlebih-lebihan memuji atau terlalu berlebih-lebihan dalam mencela yang melebihi haknya, hak semestinya. Ini secara bahasa. Jadi ghulu itu ya, ghulu berlebih-lebihan itu artinya secara bahasa engkau melewati batas. Bisa dalam pujian terlalu berlebih-lebihan, mengangkat di atas batasnya, atau bisa dalam celaan terlalu mencela sehingga keluar dari batasnya. Adapun wa fi syar'i secara istilah, apa itu ghulu? Secara istilah, ghulu huwa mujawazatu hududi ma syara'allahu li ibadihi, yaitu engkau melampaui batas-batas yang sudah Allah syariatkan. Jadi Allah mensyariatkan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah batasan Allah, ya. Maka kalau engkau melebihi batas itu, contoh engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti melebihi batasan Allah. Atau engkau menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini juga melebihi batasan Allah, apa yang Allah syariatkan, ya. Sawaun fil akidah, sama saja baik dia dalam masalah akidah, awil ibadah, atau dia dalam masalah ibadah, maka dilarang. Maka Allah berfirman, wa tilka hududullah. Kata Allah SWT, ini batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, jangan kalian dekati, jangan melewati batasan tersebut. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah, kata Allah dalam surat Tolak gitu ya. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, sungguh dia telah menzolimi dirinya sendiri. Nah, ini larangan melewati batasan yang Allah syariatkan. Nanti kita akan lihat para ulama menyebutkan contoh-contohnya ya. Kemudian hukumnya, ma hukmul ghulu, apa hukum berlebih-lebihan? Qalu, para ulama mengatakan wal ghulu, ya, ghulu itu hukumnya adalah at-tahrim, diharamkan, ya. Jadi ghulu ini diharamkan oleh para ulama, ya. Maka tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam beragama. Mengapa diharamkan? Lima ja'a minan nususi fin nahyi anhu, karena ada dalil yang mengharamkannya, ya. Ada dalil yang mengharamkan ghulu tersebut. Wa tahdziru minhu, dan diperingatkan ya akan berlebih-lebihan ini. Wa bayanu su'u awaqibahu, dan dijelaskan buruknya hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan ghulu ini ala ahlihi fil ajili, baik di dunia wal ajil, atau nanti di akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-171, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, jangan melampaui batas, berlebih-lebihan, ya. Wala taqulu 'alallahi illal haq, jangan kalian berkata tentang Allah kecuali kebenaran, ya. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-77, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, ghairal haq, berlebihan yang tidak benar, wala tattabi'u ahwa'a qaumin, jangan kalian ikuti hawa nafsu kaum, qad dhallu min qablu, yang mereka telah tersesat sebelumnya, wa adallu katsira, dan mereka menyesatkan banyak orang, wa dhallu an sawa'as sabil, akhirnya mereka semua tersesat dari jalan yang benar. Ini adalah larangan ghulu. Allah melarang ahli kitab ghulu. Mengapa mereka dikatakan ghulu?
Karena mereka memuji dan mengangkat kedudukan Nabi di atas kedudukan yang semestinya. Nabi, mereka memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah. Naam, ya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, juga para nabi yang lain, mereka semua makhluk yang paling mulia di sisi Allah dari kalangan manusia, ya, dan jin. Bahwasanya manusia yang Allah utus menjadi nabi dan rasul, sepakat para ulama, dan ini adalah keyakinan kaum muslimin, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah para nabi, para rasul. Mereka memiliki kedudukan yang mulia karena mereka manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya dan menyampaikannya kepada umatnya. Tetapi keagungan mereka begitu tinggi, begitu mulianya, tetap ada batasnya karena dia manusia. Ya, tetap ada batasnya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membatasi keagungan manusia. Artinya keagungan mereka tidak akan bisa sampai kepada keagungan seperti Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menafikan itu semua, meniadakan kesamaan dengan makhluk. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang sama dengan Allah. Dia Maha melihat, Dia Maha mendengar. Kemudian Allah berfirman, "Hal ta'lamu lahu samiyya?" Apakah engkau mengetahui ada yang bisa sama dengan Allah dalam hal kedudukan, dalam hal ketuhanan, dalam hal rububiyah, dalam hal asma wa sifat? Tidak ada. Allah juga berfirman, "Walillahil matsalul a'la," dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi yang enggak akan sama dengan makhluk. Allah juga berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada satu makhluk yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setinggi apapun kedudukan para nabi, semulia apapun kedudukan mereka, sebesar apapun nama mereka, setinggi apapun sifat mereka, mereka tidak akan bisa mencapai tingkat ketuhanan. Yang mereka tidak punya hak dalam masalah ketuhanan. Artinya dalam masalah penyembahan, diibadahi, mereka nggak punya hak diibadahi. Mereka juga tidak punya hak dalam masalah pengkhususan yang hanya dimiliki Allah. Seperti mencipta. Para nabi dan rasul nggak bisa mencipta. Seperti memberikan mengetahui yang gaib, la ya'lamu al-ghaiba illa huwa. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Sedangkan para nabi, para rasul tidak mengetahui yang gaib kecuali yang Allah kasih tahu. Sebagian kecil itu juga. Karena ini kekhususan Allah, mengetahui yang gaib. Kemudian sifat ketuhanan ini hanya kekhususan Allahu Ahad yang Maha Esa. Para nabi, para rasul tidak punya kekhususan ini. Mereka hanya manusia dan mereka mulia sebagai rasul, berbeda dengan kita, manusia biasa. Tapi kemuliaan mereka tidak akan bisa mencapai sampai derajat ketuhanan. Maka ahli kitab terdahulu, di antara orang-orang Nasara, ya orang Nasrani, mereka mengangkat nabi ini yang mulia, Nabi Isa alaihissalam. Kita mencintai Nabi Isa alaihissalam, termasuk nabi yang mulia. Ya. Tetapi mereka angkat derajat Nabi Isa sampai ke Tuhan. Sehingga mereka pun meminta kepada Nabi Isa, meminta pertolongan kepada Nabi Isa, meminta dimasukkan surga kepada Nabi Isa. Padahal yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan rezeki, yang bisa menyelamatkan dari mara bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Maka sehebat apapun para nabi, mereka enggak akan bisa menolong kita. Karena mereka tugasnya hanya basyira wa nadhira, memberi kabar gembira, mereka memberi peringatan sebagai da'i ilallah. Mereka adalah duat, ya, da'i ilallah. Qul hazihi sabili, kata Allah, katakan Muhammad SAW dalam surat Yusuf, hazihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah, jalanku yaitu mengajak kalian menyembah Allah. Kalau minta, minta sama Allah. Kalau minta tolong, minta aja sama Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan, menolak semua bahaya. Wa iyamsaskallahu bidurrin, kata Allah, dan kalau engkau ditimpa mara bahaya, fala kashifa lahu illa huwa. Kata Allah SWT, enggak ada yang bisa menghilangkan
menghilangkan apa? Mara bahaya itu, kecuali hanya Dia. Lihat, Allah menggunakan fala kashifah lahu illa huwa. Di sini ada nafi, kemudian ada isbat, ya. Menafikan semua pertolongan, nggak ada yang bisa menolong, kata Allah. Kemudian mengisbatkan hanya satu yang bisa menolong, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, jangan berlebih-lebihan dalam agama. Jangan kalian mengangkat berlebih-lebihan kepada para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh itu. Ketika mereka meninggal, apa yang mereka lakukan? Kata Rasulullah SAW, ittakhazu kubura anbiyaihim wassalihin masajid. Kama qala Rasulullah SAW, mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi tersebut jadi masjid-masjid. Padahal Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Padahal kata Allah, masjid-masjid ini milik Allah, jangan kalian berdoa kepada selain Allah di dalamnya, enggak boleh. Ya, berdoa kepada selain Allah di dalam masjid. Karena di masjid itu adalah milik Allah, tempat kita mengikhlaskan, meminta, mengikhlaskan beribadah langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka masjid-masjid kaum muslimin harusnya bersih dari segala kesyirikan, ya, atau sebab-sebab yang bisa sampai kepada kesyirikan. Maka jangan berlebihan kepada para nabi, para rasul, kepada orang-orang soleh, para wali-wali, dan yang lainnya. Kita lanjutkan. Qalu, mereka para ulama mengatakan, membawakan sebuah hadis, ya. Hadis ini hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Hakim, ya. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qalu, mereka mengatakan, ya, membawakan sebuah hadis wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas pernah menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, iyyakum wal ghulu, kata Rasulullah SAW, jauhi oleh kalian berlebih-lebihan. Jangan kalian gulu, melampaui batas dalam memuji tadi, dalam memuji, ya, memuji apalagi sampai kepada meminta, ya, kepada makhluk, ya. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din, karena kata Rasulullah SAW, orang-orang terdahulu sebelum kita, ya, ahli kitab, mereka dibinasakan Allah karena sifat berlebih-lebihan dalam agama ini. Ghulu, berlebih-lebihan dalam memuji, fanatik buta, ya. Nah, ini nggak boleh. Fanatik buta, taklid buta, ya, sampai mengikuti totalitas sepenuhnya, mau halal mau haram, kemudian ikut aja padahal bertentangan dengan syariat Allah, misalkan, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Hakim. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un. Qalaha thalathan. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Kata Rasulullah SAW, celakalah orang yang berlebih-lebihan, binasalah orang yang ghulu, hancurlah orang-orang yang berlebih-lebihan, ya. Jadi Nabi SAW mengingatkan, bahkan mengatakan celaka orang-orang yang ghulu dalam agama, ya. Sebagaimana tadi Nabi mengingatkan, jauhi oleh kalian sifat berlebih-lebihan, karena orang-orang terdahulu itu binasa karena sikap berlebih-lebihan mereka. Dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, Nabi SAW bersabda, la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan memujiku. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tawadu di dunia ini. Beliau memiliki banyak sekali kedudukan, ya, di sisi manusia. Secara pandangan manusia banyak sekali kedudukan Nabi SAW. Beliau sebagai raja, pemimpin, malik, ya. Beliau sebagai panglima perang. Beliau sebagai bendaharawan Islam juga, karena beliau yang membagi-bagi ghanimah. Beliau juga sekaligus sebagai suami, ya. Beliau sebagai guru semua manusia, ya.
ulama manusia, nabi ya sallallahu alaihi wasallam ya sebagai nabi, beliau sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kedudukan beliau. Ya. Yang dari sudut pandang manapun manusia akan memuliakan beliau. Dari segi keilmuan beliau orang yang paling alim di seluruh dunia ini. Dari segi kekuasaan beliau orang yang paling berkuasa karena beliau menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Dari segi semuanya ya. Sehingga Nabi SAW kalau ya mau dipuji tentu banyak sekali pujian-pujian, tapi apa kata Rasulullah SAW? La tutruni, jangan kalian berlebihan dalam memujiku. Kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana dulu orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa Allah berikan mukjizat, bisa apa? Wahyil mauta, wa uhyil mauta, bisa menghidupkan mati ya. Kemudian bisa menyembuhkan ubriul akmah wal abras, menyembuhkan penyakit buta dan penyakit kusta. Kemudian bisa menjadikan tanah seperti burung, dibentuk tanah jadi burung, fa'anfuhu fihi ruh, bisa meniupkan ruh ke dalam burung itu, maka fayakunu tayron, jadilah tanah yang bentuk burung jadi burung beneran. Lihat kesaktian atau mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Tapi di dalam ayat itu kata Nabi Isa, kata Allah SWT disebutkan biiznillah, semua ini dari Allah, semua ini dengan izin Allah. Dengan itu mereka memuji Nabi Isa berlebih-lebihan sehingga mengangkat derajat Nabi Isa seperti Tuhan. Maka Nabi SAW melarang umatnya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku, menyanjungku sebagaimana dulu Nasrani menyanjung dan memuji Nabi Isa berlebih-lebihan sehingga mereka angkat menjadi Tuhan. Maka kata Rasulullah SAW, lihat ketawa berduaan Nabi kita Muhammad SAW. Innama ana abdullah wa rasuluh. Aku hanya hamba Allah. Subhanallah. Apa maksud perkataan Rasulullah SAW? Aku hanya hamba Allah. Beliau juga sama kayak kita, hamba Allah, budaknya Allah, yaitu manusia. Ya. Tetapi beliau menyebutkan wa rasuluh, dan aku juga rasulnya. Ini menunjukkan kita nggak boleh merendahkan Rasulullah SAW. Walaupun dia hamba Allah, nggak boleh kita rendahkan karena Nabi SAW rasulnya Allah. Tapi kita nggak boleh berlebihan. Walaupun Rasulullah, tetapi nggak boleh mengangkat Rasulullah kepada derajat yang tinggi seperti itu Tuhan. Kemudian kalau mereka para ulama mengatakan wal muradu bihadzal hadis, dan maksud dari hadis ini aila tamdahuni fataghlu fi madhi. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sehingga nanti kalian berlebih-lebihan. Jangan kalian memujiku terlalu berlebihan, nanti kalian akan hulu. Ya. Bahkan dalam beberapa banyak syair ya, syair-syair dalam memuji Rasulullah SAW ya, yang menjadi qasidah-qasidah atau salawat-salawat yang dibuat, lihat terkadang makna di dalamnya berlebihan sehingga mereka meminta kepada Rasulullah SAW ya, misal meminta dengan Rasul SAW bisa dihilangkan semua kesulitan, meminta diberikan dihilangkan segala mara bahaya kepada Rasulullah SAW. Ini berlebih-lebihan karena Rasulullah SAW tidak memiliki hak memberikan pertolongan, apalagi Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Dalam artian tidak bisa menghilangkan mara bahaya dan gak bisa memberikan manfaat kecuali apa yang Allah izinkan. Ya, di antara yang akan Allah berikan, Allah izinkan Nabi SAW memiliki syafaat. Naam. Ya, Nabi SAW Allah izinkan memberikan syafaat. Ya. Syafaat itu kapan? Bukan sekarang. Syafaat itu nanti ketika Allah bangkitkan lagi manusia, Allah hidupkan lagi. Sehingga Nabi Muhammad SAW memiliki kemampuan lagi, dan itu pun syafaat itu beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan syafaat itu. Ya. Maka nggak boleh kita berlebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Kama gulatin nasara, sebagaimana berlebih-lebihannya Nasrani fi Isa,
Fad'u fihi rububiyah wal uluhiyah. Akhirnya mereka meminta kepada Isa hak rububiyah dan hak uluhiyah. Akhirnya mereka mengangkat Nabi Isa seperti memiliki hak rububiyah. Hak rububiyah itu adalah kemampuan mencipta, kemampuan memberikan memberikan manfaat, kemampuan menghilangkan mudarat, kemampuan memberikan jodoh, kemampuan memberikan rezeki, kemampuan menghilangkan mara bahaya. Itu hak rububiyah. Yang itu enggak ada manusia yang punya kecuali hanya Allah, karena Allah saja yang Ar-Rabb, yang memiliki sifat rububiyah. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur alam semesta, hanya Allah yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menghilangkan mudarat, yang bisa memberi, yang bisa mencegah, hanya Dia Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyembuhkan, yang bisa memberikan ilmu, yang bisa memberikan rahmat, yang bisa menurunkan hujan, hanya Allah Subhanahu wa taala, karena hak rububiyah hanya hak Allah. Maka ketika orang-orang Nasara ya berlebihan kepada Nabi Isa, maka mereka meyakini Nabi Isa seperti Allah, bahkan anaknya Allah. Wa'iyadzubillah. Maka kita dilarang berlebih-lebihan memuji Rasulullah SAW, sehingga kita angkat misalkan Nabi SAW memiliki hak rububiyah, kita meminta kepada Rasulullah SAW, ini dilarang. Apalagi sampai wal uluhiyah, hak disembah. Sehingga manusia pun akhirnya berdoa dan menyembah para nabi, para rasul, dan ini dilarang dalam agama kita. Kita dianjurkan, sangat diwajibkan mencintai, mengagungkan nabi kita, para nabi, para rasul, tetapi kita dilarang menyembah mereka. Karena mereka pun tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah diri mereka. Mereka selalu mengingatkan umatnya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Kemudian, wa innama ana abdullah. Kata para ulama, maksudnya adalah Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Fasifuni bima wasafani bihi Rabbi, maka kalian harus mensifatkan aku, yang itu mensifatkan Rasulullah SAW sebagaimana Allah mensifatkan diriku, yaitu hamba Allah. Wa qulu, ucapkanlah oleh kalian abdullahi wa rasuluh, maka katakan saja bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu. Fa'abadullal illa mukhalafah li amrihi wartikabi li nahyi. Maka orang-orang yang tersesat ya, ahli orang-orang yang melenceng ya, yang ingin keburukan pada agama Islam ini menolak ya. Menolak untuk tidak melakukan sikap gulu ini. Mereka tetap aja melakukan sikap gulu ini dengan berbagai banyak syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Mereka menyelisih perintah Rasulullah SAW dan mereka jatuh ke dalam larangannya. Wa naqadahu azamul munaqadah, dan mereka bahkan menentang ya, mengajak berdebat ya. Tetap membaca-baca misalkan syair-syair yang isinya gulu kepada Rasulullah SAW. Faghallu fihi, maka mereka pun berlebih-lebihan dalam masalah itu. Wabalagu fi itra'ihi, dan akhirnya mereka pun sampai pada derajat berlebihan kepada Rasulullah SAW. Wadu'u fihi, bahkan yang kita sesalkan sampai-sampai mereka meminta ya kepada Nabi SAW, atau mereka meminta kepada orang-orang soleh tersebut. Ya, di antaranya mereka ada yang meminta kepada Husain, kepada Fatimah, kepada Ali, dan yang lainnya ya. Madda'atin nasara fi Isa au qariban minhu, bahkan mereka berdoa ya kepada para nabi dan orang-orang soleh tersebut sebagaimana dulu doanya orang Nasrani kepada Isa, atau yang lebih dekat kepada tersebut, atau mereka mencari kedekatan taqarrub kepada mereka. Fasa'aluhu maghfirataz dzunub, mereka pun akhirnya meminta diampuni dosa kepada para nabi, para rasul. Wa tafrijal kurub, dan mereka mengharap dihilangkan segala kesusahan. Wa syifa'al amrad, dan diharapkan menghilangkan segala mendapat kesembuhan dari segala penyakit. Wa nahwa dzalika mimma huwa mukhtasun billahi wahdahu la syarika lahu, dan mereka melakukan amalan-amalan yang lain yang padahal itu hanya kekhususan milik Allah, bukan milik para nabi, para rasul, juga bukan para wali, juga bukan milik orang soleh. Mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, musibah, menyembuhkan segala penyakit, itu kekhususan hanya milik Allah, karena itu sifat rububiyah bagi Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk ya, yang tidak ada sekutu bagi Allah.
wa kullu dzalika minal ghuluwi fiddin. Maka kata para ulama, perbuatan tersebut semuanya meminta kepada para nabi, meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal, yang mereka tidak mampu lagi memberi, ini termasuk perbuatan ghulu dalam agama Islam. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai segininya Nabi kita Muhammad SAW yang kita cintai menjaga umatnya jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan, pintu-pintu kesyirikan. Di antaranya pintu berlebih-lebihan dalam mencintai, berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang saleh atau para wali atau juga para nabi, para rasul. Sehingga kita memuji mereka sebatas Allah yang syariatkan. Ya. Kita mendoakan mereka sebatas yang Allah syariatkan. Kalau ternyata tidak ada syariatnya dari Allah, di dalam pujian tersebut ada kalimat yang berlebihan, lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita membaca sholawat yang Rasulullah SAW ajarkan, yang dibaca oleh para sahabat, yang diajarkan oleh para ulama kita. Jangan sampai kita masuk kepada perkataan-perkataan atau pujian-pujian yang ghulu, yang bahkan di dalamnya terdapat permintaan atau meyakini orang tersebut bisa menghilangkan mara bahaya, bisa menyembuhkan penyakit. Maka ini adalah ucapan-ucapan, pujian-pujian yang ghulu, yang berlebih-lebihan kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal Kang. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi para pendengar, saudaraku Siman Sakidah yang Allah muliakan, bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085624619995. Sekali lagi silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085624619995. Dan Anda sedang menyimak kajian di pagi hari ini, kajian Kitab Ushul Iman. Dan Alhamdulillah kita sudah menyimak dan juga melihat kitab yang ditampilkan, mudah-mudahan bermanfaat. Lalu Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan yang masuk, Ustadz. Naam, barakallahu fikum. Fadhal. Fika barakallah. Bismillah, Ustadz, mendahulukan pendapat gurunya daripada hadis, apalagi hadis sahih, apakah ini termasuk ghulu, Ustadz? Demikian pertanyaannya. Naam, termasuk ghulu. Ya, ketika seseorang mendahulukan ucapan gurunya daripada qaul Rasulullah SAW, maka ini berlebihan. Ya, bahkan ini dicela oleh para ulama karena dia mengangkat perkataan gurunya di atas perkataan Rasulullah SAW. Dan ini yang bahaya karena ini taklid buta, ya, fanatik buta, sehingga apa yang datang dari gurunya dia ikuti walaupun bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Jangan perkataan kalian, fatwa kalian, ucapan kalian itu mendahului Allah dan Rasul. Tentang agama ini khususnya, ya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, Rasul mengharamkan, lalu kalian katakan enggak haram, itu boleh. Padahal Allah dan Rasul yang mengharamkan. Wa'iyadzubillah. Ini telah mendahului perkataan, dan ini termasuk ghulu dalam beragama. Wallahu ta'ala alam. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kembali kami mengundang Anda yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856-2461-9995. Sekali lagi di 0856-2461-9995. Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya, Ustaz. Naam. Ustaz, ada yang berbuat kepada gurunya dengan minum atau memperebutkan bekas cuci kaki gurunya ataupun bekas wudhu gurunya segala dan sebagainya. Mereka berdalil dan beranggapan kalau para sahabat juga seperti itu, Ustaz. Demikian pertanyaannya. Barakallahu fikum. Naam, Rasulullah SAW dahulu dijadikan tempat tabarruk bagi para sahabat. Nah, Ustaz. Karena memang Rasulullah SAW adalah manusia yang berkah, ya, yang Allah berkahi. Sehingga mereka pun berebut
Ya, apabila Rasulullah SAW minum, berebut bekas minum Rasulullah SAW, begitu juga dengan apa-apa yang Nabi SAW lakukan, apa yang Nabi SAW tinggalkan, mereka mengharap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW yang masih hidup tersebut. Akan tetapi ini kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, karena memang beliau manusia yang khusus, yang saat itu ya ditakrir ya oleh Rasulullah SAW melihat perbuatan sahabat tidak dilarang dan tidak diperintahkan, berarti itu adalah takrir dari Nabi Muhammad SAW. Artinya boleh, karena beliau ya. Dan tidak pernah para sahabat mencari berkah ke sahabat yang lain. Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia ya. Bahkan termasuk wali dari wali-wali Allah itu adalah setelah para nabi, para rasul, yaitu sahabat. Dan yang paling utama di antara mereka adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tapi enggak pernah tuh Umar ngambil air bekas Abu Bakar atau sebaliknya, enggak pernah. Karena mereka tahu selain Rasulullah SAW tidak memiliki kekhususan gitu. Jadi ada kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Contoh, Nabi Muhammad SAW istrinya lebih dari 4. Kan Nabi SAW istrinya lebih 4. Apakah boleh kita beristri lebih dari 4? Kalau mengikuti Rasulullah SAW? Enggak boleh. Kenapa? Karena ini kekhususan Nabi Muhammad SAW. Contoh, Nabi Muhammad SAW bisa menetapkan ini ahli kubur, penghuni neraka, ini ahli kubur, penghuni surga, ini ahli kubur diazab. Ya, Nabi SAW mengetahui dia diazab, bahkan Nabi SAW bisa mendengar suara mereka. Ini kekhususan beliau SAW yang Allah berikan kemampuan. Ingat, Allah berikan kemampuan. Tetapi selain beliau, maka tidak memiliki kekhususan ini. Maka ini juga bahaya, nanti bagian dari hulu, ya, mengambil air dari guru-guru dan yang lainnya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan guru kita itu orang yang diberkahi badannya, diberkahi minuman bekasnya gitu ya. Dan khawatirnya nanti ketika dia meninggal, manusia pun berlebihan dalam mengagungkannya sehingga nanti kuburannya lalu dimuliakan, diagungkan, akhirnya manusia pun berkumpul di sana, dan ini berbahaya. Dan syariat kita mencegah hal ini terjadi sehingga dilarang kita berlebihan dalam seperti perbuatan ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi kita angkat lagi Ustaz pertanyaan berikutnya. Naam. Pertanyaan berikutnya masuk dari hamba Allah di Purwakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah wali ada rajanya? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Apa? Apakah wali ada rajanya? Raja apa maksudnya? Maksudnya pemimpin atau ini. Nah, baik. Allah berfirman, ala inna awliya'ahumul muttaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang bertakwa. Nah. Jadi standar wali Allah adalah orang takwa, dan takwa itu kata seorang ulama terkenal yang Talq bin Habib rahimahullah, takwa itu adalah orang yang mentaati perintah Allah, ala nurim minallah, mendapatkan cahaya dari ilmu dari Allah, kemudian mengharapkan surganya Allah. Dan orang yang menjauhi larangan Allah di atas cahaya agama Allah, takut akan diazab Allah. Ini adalah sifat orang bertakwa. Jadi siapapun orang yang mentaati perintah Allah, ya, kemudian menjauhi larangannya, dia adalah orang yang bertakwa, yang hatinya hati yang takwa. Dan Nabi SAW menyebutkan pusat ketakwaan itu di hati. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna yushiru ila sadri salat amarat. Nabi sebutkan ke dalam hati, menunjuk kepada dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Dan kalau kita ketahui, wali, orang yang paling bertakwa tentu para nabi, para rasul, sudah tidak diragukan ya. Mungkin yang dimaksud wali di sini adalah orang-orang soleh selain para nabi, para rasul. Siapa mereka rajanya ya? Sebenarnya tidak ada ketentuan dalil. Ini ada raja wali ya, raja wali burung ya. Ini ada ininya wali, ini ada ininya wali nih yang bisa ini segala macam. Kita sepakati bahwasanya urusan itu urusan yang gaib, karena ketakwaan itu urusan hati, kita nggak tahu. Kita hanya melihat zahirnya saja, zahir seorang hamba. Adapun hatinya hanya Allah yang mengetahui. Tetapi dari zahir tersebut kita bisa pastikan bahwa ini orang soleh atau ini orang yang toleh.
Ya. Dan mereka penghulu para wali tersebut adalah para sahabat. Ini tidak bisa diragukan lagi, dan ini adalah keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa penghulu para wali adalah para sahabat, karena merekalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah mendapatkan apa istilahnya itu? Mendapatkan pujian dari Allah. Mereka sudah divonis ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga. Ya. Allah meridhoi mereka. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina taba'uhum bi ihsan." Dan orang-orang terdahulu dari kalangan sabiqunal awwalun al-muhajirin, para sahabat muhajir yang dari Mekah. Ya, di antaranya yang dikabarkan 10 orang masuk surga. Wal ansar, ya, sahabat Ansar yang di Madinah. Ya. Mereka dan orang yang mengikuti mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka sudah Allah ridhoi. Ya. Dan kita disuruh mengikuti mereka. Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Kalian harus mengikuti orang yang sudah kembali kepadaku, dan para sahabat orang-orang yang sudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi penghulu para wali adalah para sahabat. Tetapi adapun masa kini kita nggak bisa menetapkan, oh ini adalah penghulu para wali, oh ini adalah wali. Apalagi kalau amalan zahirnya bertentangan dengan syariat. Bagaimana kita bisa katakan dia wali, padahal wali itu adalah orang yang bertakwa, yang mentaati perintah Allah, menjauhi larangan, sedangkan ini orang bertentangan dengan syariat perbuatan. Yang misalkan dia masih suka minum minuman khamr, berzina dengan wanita, atau dia berlaku seperti orang gila ya. Karena sekarang banyak juga orang-orang gila dianggap wali. Ya, wa yazubillah. Ya. Wa yazubillah. Ya, ada yang di mana anak lupa tuh, di Kerawang apa itu. Dia orang gila ngumpulin bekas-bekas sampah sambil ngerokok. Lalu orang semua minta ini apa? Minta apa istilahnya itu? Minta jodoh dan segala macam. Dan ini tersesat ya. Manusia disesatkan dengan keyakinan seperti ini. Lalu mereka akan mengatakan, wah ilmunya Anda itu belum sampai, Anda baru kulit-kulit ya, wa'iyadzubillah. Jadi Al-Quran dikatakan perintah Allah, perintah Rasul yang nyata, yang jelas dibilang baru kulit-kulitnya. Lalu sampai mana? Yang intinya nggak mungkin Nabi Muhammad SAW menyembunyikan ilmu yang mulia tersebut ya. Dan itu adalah hembusan-hembusan ya, pemahaman-pemahaman yang bahaya dalam agama ini. Jadi penghulu para wali adalah para sahabat, yang paling mulia di antara mereka adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum, Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, dan yang lainnya. Adapun sekarang nggak bisa kita tetapkan ini wali Allah, ini wali yang paling mulia, ini pemimpinnya para wali, nggak bisa. Apalagi amalan zahirnya ternyata bertentangan dengan amalan Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita sembarangan mengikutinya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas pemaparannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan Ustaz, mungkin kita cukupkan perjumpaan kita di pagi hari ini Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.